Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Lena. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Sebelum Ibu menjelaskan, hari ini kan kita tidak ada Google Meet. Anak-anak belajar dari YouTube-nya Ibu Lena, karena Ibu akan memberikan link dan anak-anak bisa menonton pembelajaran agama Kristen kelas 12. Jadi sebelumnya Ibu mau anak-anak ketik di kolom komentarnya, ketik nama sendiri _2 hadir, dan itu adalah salah satu absensi untuk anak-anak. Ibu Lena tahu siapa saja anak-anak yang hadir pada saat pembelajaran Ibu Lena. Oke, perhatikan videonya sampai habis ya, karena di akhir video ada tugas yang akan anak-anak kerjakan. Oke? Praktik demokrasi dan hak asasi manusia. Bahan Alkitab, Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 dan Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Indonesia itu dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tentunya anak-anak sudah pernah mempelajari ini di SMP. Oke. Namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Jadi sudah ada undang-undang maupun tersirat dalam Pancasila, ternyata belum bisa terwujud nih hak asasi manusia. Demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Dari dulu anak-anak, hak asasi manusia itu sudah ada. Tapi untuk mewujudkannya di dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia itu belum terwujud. Itu melalui sebuah proses yang panjang. Nah, penegakan hak asasi manusia di Indonesia memprihatinkan. Ada banyak kekerasan anak maupun perempuan, kasus dalam memeluk agama. Kalau kita lihat ya, apalagi agama Kristen di Indonesia itu yang minoritas, ada banyak gereja-gereja yang kita lihat dibakarlah, dihancurkanlah, jemaatnya tidak bisa beribadah. Nah, kan setiap kita Republik Indonesia itu di dalam undang-undang sudah dijelaskan kalau kita itu bebas untuk memeluk agama. Tapi pada kenyataannya kita lihat di dalam kehidupan kita bahwa kita belum bisa bebas memeluk agama karena kita agamanya minoritas. Yang ketiga, kasus imigrasi. Dan masih banyak lagi kasus-kasus hak asasi manusia yang belum terwujud dan sangat memprihatinkan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Upaya mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ya, ini benar anak-anak. Laporan di atas jelas, tadi kasus-kasus yang Ibu jelaskan, menunjukkan banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar
menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk mewujudkan itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita juga masih berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia. Makanya di atas tadi dikatakan perlu pembelajaran, pembiasaan, serta penghayatan. Jadi anak-anak juga berperan penting nih untuk hak asasi manusia ini. Jadi jangan asal-asal, karena misalnya di desa Gempolan orangnya lebih banyak orang Batak. Jadi yang tidak bersuku Batak itu ditindas, itu tidak boleh. Jadi kita harus sama-sama mewujudkan hak asasi manusia. Jadi suku apapun bisa menikmati desa Gempolan dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sampai di situ pembelajarannya. Dan di sini ada ibu kasih tugas. Yang pertama itu, mengapa hak asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi maupun komunitas gereja dan masyarakat. Yang kedua, mengapa pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab warga negara. Yang ketiga, jika kamu menyaksikan seseorang diperlakukan secara tidak adil dan harkat serta martabatnya direndahkan, apa tindakan kamu? Atau jika ada peristiwa kekerasan atau pembunuhan yang menimpa seseorang dan kamu menyaksikannya, apakah tindakan kamu? Wah, tugas yang ketiga ini ada kasus yang mungkin ini pernah anak-anak dengar di media sosial, koran dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa merumuskannya di tugas ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Shalom.